Pernah nggak sih Anda merasa kayak tenggelam gitu ya pas lihat data spreadsheet yang seabrek? Sering itu. Nah, ini kita ada setumpuk materi nih. Kayaknya sih ini halaman-halaman dari buku informatika kelas 8. Isinya tabel, fungsi, wah macem-macem. Iya, banyak banget ya kelihatannya. Misi kita kali ini gimana caranya kita bisa ambil intinya aja gitu. Biar Anda cepet ngerti cara nyari data, nampilinnya sama ngeringkasnya. Betul sekali. Kita mau ubah angka-angka itu jadi sesuatu yang lebih bermakna kan? Sip, mari kita bongkar bareng-bareng. Jadi materi ini sebenarnya ngasih dasar yang penting banget ya buat ngolah data. Kita fokus ke 3 hal utama aja. 3 hal ya, apa aja tuh? Pertama, gimana nemuin data spesifik yang Anda butuhin. Kadang kan nyempil gitu ya. Haha, ya nyari jarum dalam jerami. 3, gimana cara ngeringkesnya. Biar dapat gambaran besarnya atau jawaban cepat gitu. Intinya, bikin data itu kerja buat Anda. Oke, siap. Mulai dari yang pertama dulu ya, pencarian. Boleh. Di materi ini disebutin ada fungsi match. Itu kayak detektif gitu ya, nyari posisi. Iya, benar. Match itu tugasnya nyari data yang Anda mau itu ada di baris keberapa sih? Atau kolom keberapa? Misalnya kota Medan, di daftar itu ada di baris nomor berapa? Gitu. Oke, cuma posisinya aja ya. Terus ada indeks. Nah, kalau indeks, dia ngambil nilainya. Jadi kalau match udah nemu misalnya Medan di baris kelima. Nah, indeks bisa kita suruh ambil data di baris kelima, kolom kesekian. Misalnya kolom nama bandaranya. Oh, jadi mereka ini kayak duo gitu ya. Match nyari alamatnya, indeks ngambil barangnya. Bisa dibilang gitu. Kombinasi indeks match ini powerful banget loh. Katanya lebih fleksibel dari VLOOKUP atau HLOOKUP. Lebih fleksibel gimana tuh maksudnya? Soalnya dia bisa nyari ke kiri atau ke atas. Kalau VLOOKUP kan biasanya cuma bisa cari data di kolom sebelah kanan aja. HLOOKUP ke bawah. Ah, oke, paham. Tapi VLOOKUP HLOOKUP masih disebut juga kan di sini? Masih, dan tetap berguna kok buat kasus-kasus standar. Kayak contoh di materi itu, nyari nama bandara berdasarkan nama kota. Gampang pakai VLOOKUP. Jadi intinya, fungsi-fungsi ini bikin spreadsheet kita jadi lebih pinter ya, dinamis gitu? Tepat. Jadi kalau ada data sumber yang berubah, hasil pencariannya bisa otomatis update. Ini ngebantu banget kalau datanya banyak, efisien lah. Efisiensi ya, kunci kalau datanya ribuan baris. Oke, itu tadi soal nyari. Nah, kalau udah ketemu datanya, kan kadang bosen ya lihat angka doang. Iya, mata bisa jereng. Makanya perlu visualisasi. Di sini disebutin ada macam-macam grafik atau chart, ada kolom, garis, pie, batang, area, banyak ya. Iya, pilihannya banyak. Tapi, nah ini penting, bukan cuma soal milih yang kelihatan bagus aja. Oh gitu, terus gimana dong? Kuncinya itu milih jenis grafik yang paling pas buat nyeritain data Anda. Tiap jenis grafik itu punya kekuatan beda-beda. Contohnya? Misalnya, grafik kolom atau batang itu bagus buat ngebandingin nilai. Grafik garis itu cocok buat lihat tren naik turun seiring waktu. Kalau pie, ya buat lihat proporsi, bagian dari keseluruhan. Oke, pilih yang sesuai cerita datanya. Betul, dan yang gak kalah penting, grafiknya harus jelas. Maksudnya, kasih judul yang informatif, ada legenda yang jelasin arti warna atau simbolnya apa, terus label sumbunya, jangan lupa. Sama skala ya, di sini ditekankan banget soal skala yang nggak menyesatkan. Nah, itu dia. Skala itu bisa menipu kalau nggak bener, jadi harus hati-hati. Contoh di materi soal data turis ASEAN atau penumpang pesawat, itu nunjukin gimana grafik yang bagus bikin kita langsung ngeh sama polanya. Iya sih, kalau lihat gambar kan sering lebih cepat nangkapnya ya, daripada tabel angka. Oke, grafik yang bercerita, sip. Nah, terus kadang kan kita butuh ringkasan data, tapi yang ada syaratnya. Maksudnya? Misalnya bukan cuma total penjualan semua produk, tapi kita maunya total penjualan katakanlah produk A, tapi khusus di Jawa Barat, dan cuma selama kuartal pertama aja. Kan syaratnya banyak tuh. Iya. Kondisinya spesifik gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Di sini ada disebut sum ifs sama count ifs. Ada S-nya di belakang. Betul. Itu bedanya sama sum if atau count if biasa. Kalau yang pakai S ini, sum if, count ifs, dia bisa pakai beberapa kriteria sekaligus. Harus semuanya terpenuhi, logika N. Oh, jadi kayak filter berlapis gitu ya buat ngitungnya? Iya, persis. Kayak contoh di materi itu, ngitung jumlah wisatawan dari Asia Tenggara dan tahunnya harus 2017. 2 syarat sekaligus.
Kalau sum if biasa, kan cuma bisa satu syarat. Oke, jadi S itu singkatan dari super kali ya? Bisa jadi. Atau several mungkin ya, beberapa kriteria. Oke, sum if S, count if S buat ringkasan bersyarat ganda. Nah, ada satu lagi nih yang disebut-sebut kayaknya jagoannya analisis data. Pivot table. Pivot table. Ini emang alat yang luar biasa sih. Kedengerannya keren, tapi intinya apa sih pivot table itu? Ribet nggak pakainya? Justru itu, intinya dia bikin ringkasan dan analisis data besar jadi gampang dan cepat. Tanpa perlu nulis rumus yang panjang-panjang. Anda tinggal kayak main drag and drop aja. Drag and drop? Maksudnya? Ya, Anda tarik field data yang mau dianalisis ke area-area tertentu di pivot table, nanti dia otomatis ngitungin. Mau dijumlah, dirata-rata, dihitung jumlah datanya, bisa. Mau dikelompokin per kategori, per tanggal, bisa banget. Wah, serius segampang itu? Iya. Misalnya dari data nilai siswa nih, Anda bisa dalam sekejap lihat rata-rata nilai per mapel. Atau mau lihat data siswa yang namanya Erina aja, tinggal filter. Cepet banget buat muter-muter data. Lihat dari sudut pandang beda-beda. Wah, ini beneran kayak shortcut ajaib ya buat ngertiin data. Bisa dibilang gitu, sangat efisien buat nemuin pola atau insight tersembunyi. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya dari materi ini, Anda jadi punya semacam toolkit dasar buat spreadsheet. Ada fungsi pencarian kayak match, index, VLOOKUP, HLOOKUP buat nemuin data spesifik. Yap, si pencari jarum. Terus ada prinsip bikin chart atau grafik yang efektif, yang beneran bisa cerita, nggak asal gambar. Visualisasi yang bermakna. Dan terakhir, alat buat ngeringkas data, terutama yang datanya banyak atau syaratnya macam-macam. Ada sum is, count ifs, dan si jagoan pivot table. Lengkap sudah pondasinya. Intinya Anda jadi punya bekal buat ubah data mentah jadi informasi yang berguna, jadi pengetahuan lah istilahnya. Nah, ini dia intinya, mengubah data jadi pengetahuan. Sekarang, sebagai penutup nih, coba kita mikir soal skala. Di materi ini kan disebut data bandara dunia itu ada 17.678. Banyak banget kan? Iya, belasan ribu, banyak itu. Nah, bayangin Anda harus analisis data sebanyak itu pakai alat-alat yang tadi kita bahas. Pertanyaan buat Anda renungkan, gimana strategi Anda biar analisis sama visualisasinya itu nggak cuma cepat, tapi juga benar-benar akurat, nggak menyesatkan. Menarik. Efisiensi versus akurasi ya. Betul, gimana caranya imbanginnya kalau skala datanya segede itu? Nah, itu sesuatu yang bisa Anda eksplorasi lebih lanjut.